Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, gimana nih keadaannya? Gimana kondisinya awal bulan, akhir bulan? Sebelum nanya kondisi dompet, tapi aku mau tanyain dulu gimana keadaan aslinya nih. Sehat-sehat aja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, sehingga bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja di luar. Kita tetap semangat ya. Aku mau sharing sedikit kegiatan atau aktivitas aku di siang hari. Jadi kebetulan nih anak-anak tuh lagi anteng bermain berdua, mumpung masih baikan belum berantem kan ya. Jadi ini kesempatan aku untuk bikin konten. Nah, karena selain di YouTube aku juga aktif juga di Instagram ya, dan sekarang juga mau mulai aktif juga nih di TikTok. Jadi suka bikin konten gitu loh tentang budgeting juga di Instagram gitu moms. Dan gak jarang juga ya rumah dalam keadaan kondisi berantakan kayak gini. Cuman kalau misalkan aku lagi kepikiran ide gitu bikin konten untuk kerjaan rumah tuh aku tinggalin sebentar. Karena aku tuh orangnya tuh sifatnya tuh agak spontanitas gitu loh. Kalau misalkan kepikiran sesuatu langsung dibikin. Kalau misalkan direncanakan itu biasanya idenya tuh hilang lagi gitu loh. Gak sama rasanya ide pada saat spontan kepikiran gitu sama ide yang direncanakan. Ada yang sama gak sih orang-orang yang tipe spontanitas yang nonton di video ini? Nah, jadi ini anak-anak udah mulai anteng ya. Tadi udah selesai main dan aku juga sudah selesai konten dan sempat istirahat dulu sebentar kan, mengumpulkan tenaga dan mengumpulkan mood untuk beberes. Karena beberes ini tuh sehari itu bisa beberapa kali ya moms ya, bukan sekali ini aja. Nanti walaupun udah diberesin lagi bakal berantakan lagi, diberesin lagi berantakan lagi. Ya itulah namanya kondisi rumah ya. Memang selalu berantakan. Justru heran kalau misalkan kita punya anak-anak tapi rumahnya nggak berantakan, agak dipertanyakan anaknya apakah lagi sakit atau gimana. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan rumah berantakan itu insya Allah di sana ada anak yang sehat yang sedang berkreativitas, ya nggak sih mom? Biasanya juga kalau misalkan anak-anak ngeberantakin mainan, kadang-kadang aku juga kasih kewajiban mereka ya, atau tanggung jawab gitulah. Kalau misalkan abis ngeberantakin atau abis mainin sesuatu, diusahakan untuk ngeberesinnya juga atau ngeberesinnya bersama-sama gitu. Biasanya Abang Dehan suka ngikutin atau suka ngebantu gitu sih. Jadi kadang-kadang Anya pun ikut membantu ya, anak aku yang umur 2 tahun ini ikut ngebantu juga karena abangnya ikut-ikutan gitu, karena ikut-ikutan dari abangnya. Nah, BTW nih untuk informasi aja. Ini lemari yang rak ini yang banyak ditanyain ya, lemari rotan ini tuh aku belinya online, nanti linknya aku taruh di description box aja ya moms ya. Di situ tuh aku beli ini tuh untuk lemari baju Anya sih tadinya, tapi karena lemari ini kan berbahan kayu, takutnya ada rayapnya gitu kan kalau kelamaan dipakai. Jadi ini dijadikan aja sebagai lemari buat mainan anak-anak. Oh ya, untuk sekadar informasi juga nih, kalau lemari ini aku beli dari tabungan tantangan 2000 loh, tantangan menabung 2000. Ternyata kalau misalkan kita konsisten, fokus dan menjalankannya itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah ternyata bisa ya membeli sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini alhamdulillah tabungan pertama aku untuk challenge 2000 kebeli itu lemari ini. Kalau momis di sini sudah ada belum tabungan yang sudah goals atau yang sudah berhasil nih challenge menabungnya untuk membeli sesuatu atau untuk membayar sesuatu yang benar-benar itu tuh merasakan manfaatnya menabung secara konsisten, menabung secara sabar dan penuh perjuangan? Boleh dong sharing di kolom komentar. Nah, kalau udah rumah rapi gini, dan kebetulan juga aku tadi udah masak sih. Kalau pagi-pagi biasanya aku tuh masak dulu sebelum beraktivitas atau beres-beres. Terus kalau udah kayak gini baru nih bisa nyelesain budgeting untuk bulan November. Seperti biasa sebelum mulai gajian lagi untuk bulan November, aku biasakan untuk mengevaluasi budget di bulan Oktober dulu, kemudian membuat susun anggaran,
menyusun anggaran untuk bulan November ini. Gimana nih momis untuk bulan Oktober kemarin? Apa sesuai dengan budget yang sudah dianggarkan atau masih boncos nih moms? Kalau aku pribadi sih masih memakai subsidi silang ya, dimana satu pos itu tuh biasanya ada yang boncos, cuman aku bantu dari pos yang lain. Selama itu sih masih menurut aku sih sering terjadi ya, karena kan kita nggak tahu ya keadaan di hari-hari sebelumnya atau di hari-hari berikutnya gitu kan. Ada aja gitu yang bikin kita tuh butuh sesuatu. Tapi selama kita nggak menggubris tabungan mungkin atau dana daruratnya disediakan, kayaknya sah-sah aja ya moms ya. Tapi alhamdulillah untuk bulan ini masih terkendali, dana daruratnya belum kepake juga, dan ini juga ada sisaan sekitar 21.000. Alhamdulillah lumayan sedikit. Jadi dari sisaan ini aku mau tabung dulu untuk challenge-challenge yang sudah ada. Karena kan juga banyak yang tanya ya, gimana cara mengisi challenge atau tantangan menabung yang sudah kita buat. Nah, salah satunya itu dengan menabung dari sisa belanja kita atau sisa anggaran di bulan itu. Jadi pada akhir bulannya kita bisa tabung dari dengan budget yang dari sisaan tadi ya. Atau selain itu untuk mengisi challenge itu biasanya aku dari pendapatan sampingan atau pendapatan aku sendiri ya. Dimana pendapatan aku itu kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada sama sekali, kadang-kadang sedikit. Jadi kan kita nggak bisa patokin berapa budgetnya. Jadi pokoknya selama punya pendapatan itu buru-buru ditabung sebelum kita belanjakan sesuatu ya. Yang tabungannya cash seperti aku ini dan sudah terkumpul banyak, menurut aku wajib banget dicek sebentar-sebentar ya. Karena pengalaman banyak banget ya berita, salah satunya kemarin kan uangnya banyak dimakan rayap karena ditabung dan nggak tahu tempat simpannya di mana. Kayaknya wajib deh dicek-cek sedikit demi sebentar-sebentar atau berkala gitu untuk tabungannya ya moms ya. Walaupun sebenarnya dengan menggunakan ziplock ini insya Allah aman dari rayap ya, atau menggunakan apa tadi tuh kotak yang plastik gitu insya Allah aman dari rayap. Tapi kita kan nggak tahu ya, jadi harus tetap dicek berkala gitu moms. Kemudian setelah ngisi challenge 2000 ini aku juga memulai tantangan menabung lagi untuk challenge 5000 dan satu lagi untuk challenge yang 10.000. Sebenarnya ini tuh juga nggak begitu aku fokuskan ya. Aku sekarang tuh lebih fokus ke challenge 2000 aja karena dia itu masih enteng ditabung, masih nggak beban. Beda halnya kalau tabungan 5000, 10.000, 20.000 itu tuh masih kayaknya harus dipikir-pikirin lagi kalau misalkan ditabung, karena untuk nominal itu buat aku sih udah termasuk golongan yang agak besar. Jadi kalau misalkan pada saat kita nemuin uang 5.000 atau 10.000 langsung ditabung, sedangkan punya kebutuhan lain kan, kayaknya takutnya malah yang udah kita tabung tadi kita ambil lagi uangnya gitu. Jadi di sini sih aku masih fokus untuk nabung 2000-an aja deh. Nah, kalau momis biasanya lebih suka atau lebih tertarik untuk nabung atau challenge tabungan berapa nih moms? Boleh juga dong sharing di kolom komentar. Lanjut, setelah tadi evaluasi untuk budget Oktober dan menabung, ini aku mau bikin dulu cover untuk bulan November. Seperti biasa kalau bikin cover itu tuh sekalian healing gitu loh moms kadang-kadang, karena aku tuh kan jarang banget ya nulis-nulis kayak gini, dan itu tuh sebenarnya aku nggambarin ini sedikit hobi walaupun nggak ada bentuk yang bagusnya hasil gambaran aku. Cuman kadang-kadang ada ngerasain healing sedikit kalau misalkan kita tuh bisa melihat warna-warni kayak gini nih. Sebenarnya nggak harus digambar sih ya, kalau kita mau bikin budget itu bisa langsung aja ditulis dengan nominalnya. Yang penting senyamannya kita aja mom, senyamannya kita. Yang penting yang jalannya kan kita, yang penting kita disiplin sama budget yang kita buat. Itu sih kuncinya. Nah, ini juga yang sering banyak ditanyain, ide-ide gambar ini dapatnya dari mana? Biasanya aku itu cek Pinterest ya. Di Pinterest itu banyak banget ide-ide gambar atau ide-ide jurnal gitu moms.
Jadi sebelumnya aku tulis-tulis dulu pakai pensil, baru deh diwarnain. Oke, lanjut ini ke video budgetingnya ya. Jadi untuk video kali ini tuh ada sedikit berbeda sih anggarannya dengan bulan lalu. Jadi ini pertama untuk saving dulu sih masih sama ya dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu ada untuk saving tabungan mobil, tabungan biasa, kemudian sedekah, pendidikan, dan dana darurat. Jadi ini juga sebagiannya udah disimpan ke rekening ya, jadi nggak semuanya aku ambil dalam cash. Jadi ini juga disimpan ke rekening yang berbeda dari rekening gajian, supaya uangnya tuh nggak kecampur dan kita tuh nggak kayak ngerasa kaya gitu loh, uangnya nggak habis-habis. Jadi buat aku sih penting ya untuk membedakan rekening tabungan sama rekening operasional gitu moms. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu untuk fixed expense, di mana fixed expense ini adalah pengeluarannya tetap rutin setiap bulannya ya. Jadi di sini aku pisahkan bagian fixed expense dan variable expense. Fixed expense aku terdiri dari pegangan suami, KPR, internet, listrik, lingkungan, SPP sekolah, dan bimbanya Bang Dehan. Jadi ini setiap bulan nominalnya selalu sama, nggak pernah berubah. Tapi kadang-kadang listrik berubah sih, cuman tetap budgetnya aku ambil di luar dari sini ya. Kadang-kadang suka ada pemasukan, ya udah aku tambahin ke listrik gitu moms. Untuk listrik itu bertambah karena ada 2 elektronik yang baru di rumah kan, seperti treadmill sama air fryer buat masak. Itu yang bikin nambah listriknya. Kemudian untuk variable expense di sini tuh agak beda dengan variable expense di bulan yang lalu ya. Di bulan lalu masih ada budget untuk popok, sedangkan di bulan ini tuh untuk budget popok udah nggak ada karena alhamdulillah anak kedua aku Anya udah mulai lepas pampers. Walaupun belum 100% gitu ya, karena kalau misalkan tidur malam gitu ya, kalau waktu tidur itu masih sering ngompol, jadi masih aku pakein pampers pas waktu tidur aja. Selebihnya sih alhamdulillah udah bisa komunikasi untuk pipis di toilet gitu moms, dengan secara sukarela sukarela untuk toilet training sendiri nih, alhamdulillah Anyanya. Nah ini tadi juga ada yang ketinggalan untuk gas galon, makanya di sini garisnya agak sendirian tuh. Dan ini udah aku totalin untuk variable expense itu sekitar Rp2.600.000. Ini untuk kondisi aku nih posisinya ada di Jawa Barat ya moms ya. Untuk budget segini cukup dicukup-cukupin gitu. Alhamdulillah bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya untuk budget segini. Ini kesan aku setelah kurang lebih 1 tahun menjalankan budgeting seperti ini. Alhamdulillah, yang dulunya nggak pernah nabung, yang dulunya menganggap tabungan yang sedikit, nabung sedikit itu kayak nggak ada hasilnya, ternyata dari tabungan sedikit itu tuh sangat bermanfaat untuk melatih kedisiplinan aku untuk mengatur keuangan ataupun untuk menabung gitu ya moms ya. Terus juga untuk boncos-boncos juga alhamdulillah, walaupun sering boncos tapi jangan pernah menyerah, jangan kapok, karena dari boncos itu tuh kita banyak belajar untuk lebih bijak lagi nih kelola keuangannya. Oke, ini untuk susun anggaran aja. Nanti pas gajian ada video gajiannya ya moms ya. Kalau gitu aku pamit dulu. Terima kasih sudah nonton video aku. Mohon maaf ya masih banyak kekurangan dalam video aku. Aku pamit. Assalamualaikum.